lama ya. Tapi kalau saya paling nggak suka tuh sama kemunafikan gitu Pak ya. Kalau saya sih ya daripada misalnya orang-orang yang mengaku hamba Tuhan bilang wah haleluya Tuhan memberkatimu, tapi di belakang ternyata nggak bener gitu ya, ulala bebe atau dan sebagainya gitu ya. Tapi saya sih nggak referensiin sama figur-figur yang lagi geger ini ya, saya nggak tahu kebenarannya 100%, dan seperti Pak Paul bilang itu kan biar bagaimanapun aib orang ya, kita nggak ngurusin juga. Ya mendingan daripada munafik gitu, ya kalau mendingan kalau dia masih melakukannya ya kita urusin. Masalahnya kan sudah nggak melakukan. ya udah tobat Pak Paul bilang kan ya, jadi sebaiknya jangan diomongin udah depas, terlalu banyak depas juga. Iya betul. Ya kan? Kecuali masih berjalan gitu ya. Masih berjalan, wah. Nah itu dia, terutama kalau masih berjalan seperti yang saya bilang, kalau munafik itu saya paling nggak suka gitu, mendingan lurus-lurus just aja ya kayak kita bilang. Kan? Iya, misalnya saya bilang kan, wah Pak Paul, kirain Pak Paul mau ngadakan giveaway voucher Satya Short Time nih. Nah, kayak saya kan gitu kan, tapi kan saya bukan hamba Tuhan ya. Tapi memang godaan yang paling susah itu memang dari zaman kapan juga ya itu ya, di antara tiga ini, harta, tahta, dan wanita, itu seperti yang ketiga itu sih Pak. Terus yang kedua, saya bingung ya melihat gonjang-ganjing antara hamba Tuhan ini ya, ribut-ribut sendiri, Kristen versus Kristen segala macam. Ini kayaknya kali ini lebih parah daripada yang dulu perseteruan oneness lawan trinitas lawan susutarian itu deh. Ini parah banget Pak, saling mengorek aib segala macam soal mamon dan segala macam. Soalnya mungkin saya agak polos ya Pak ya, tapi kalau saya lihat ini sebenarnya khilafah itu urgensinya seserem yang kita omongin apa enggak sih? Soalnya karakter-karakter YouTube hamba Tuhan ini kan harusnya visi misi dan awalnya kan untuk menyatukan suara minoritas Pak ya, untuk membantu memblokir arus suara khilafah yang begitu deras. Ini sambil kita siapkan nih susu. Dari tadi keluar masuk susunya. Aduh. Ya, sebelum ini biasanya ada pesan khusus nih dari Pak Paul nih. Iya, susunya keluar masuk mau dikasih pesan, ntar susunya salah nanti tali BH-nya nanti lepas. Biasanya kan ada pesan sponsor. Iya, subscribe channel Susu Kuda. Ya, bersama tali BH-nya. Sebelumnya shalom. Kenapa lu jarang live sekarang? Buka, cus, gubrak. Ulala bebe. Ya, jadi ini ya Pak Paul ya. Sebenarnya tadi saya udah ini ya, saya sudah masuk dari awal sebenarnya tadi ya. Cuma nggak tahu kenapa kepental terus dari tadi gitu ya. Mungkin ada co-host yang nggak sengaja kick atau emang kena kutukan nih dari tadi. tapi puji Tuhan akhirnya sudah bisa ini ya, sudah bisa ada kesempatan juga. Tapi ya mengenai tadi kata Pak Paul bilang kenapa nggak ini ya, emang saya ada sedikit kesibukan saya adalah malu mengatakannya, tapi ya mudah-mudahan bisa aktif lagi gubrak-gubraknya nih. Terima kasih udah nanya juga Pak Paul nih, banyak juga yang nanya. Tapi sebelumnya tadi saya lihat nih video Pak Paul tadi ya, yang keren banget pakai kacamata hitam seperti Letkol Korea Utara yang zaman six pack dan Glock di tangan. Tapi sebenarnya gini Pak Paul ya, menanggapi judul hari ini ya, topiknya ini benar-benar nih Pak Paul ya, bikin menggelinjang-gelinjang, panas bener nih topiknya nih ya. Tapi saya ada 3 poin utama ya mengenai hal ini ya. Mungkin 2 poin singkat, terus yang nanti yang paling pentingnya ya. Yang pertama, saya melihat ya, memang Pak Paul bilang nggak mau ngomongin ini lama-lama ya, tapi kalau saya paling nggak suka tuh sama kemunafikan gitu Pak ya. Kalau saya sih ya, daripada misalnya orang-orang yang mengaku hamba Tuhan bilang wah haleluya Tuhan memberkatimu, tapi di belakang ternyata nggak bener gitu ya, ulala bebe atau dan sebagainya gitu ya. Tapi saya sih nggak referensiin sama figur-figur yang lagi geger ini ya, saya nggak tahu kebenarannya 100%, dan seperti Pak Paul bilang itu kan biar bagaimanapun aib orang ya, kita nggak ngurusin juga. Ya mendingan daripada munafik gitu, ya kalau mendingan kalau dia masih melakukannya ya kita urusin. Masalahnya kan sudah nggak melakukan. Ya udah tobat Pak Paul bilang kan ya, jadi sebaiknya jangan diomongin terlalu banyak juga. Iya betul. Ya kan? Kecuali masih berjalan gitu ya. Masih berjalan, nah itu dia, terutama kalau masih berjalan seperti yang saya bilang, kalau munafik itu saya paling nggak suka gitu, mendingan lurus-lurus just aja ya kayak kita bilang. Kan? Iya, misalnya saya bilang kan, wah Pak Paul, kirain Pak Paul mau ngadakan giveaway voucher Satya Short Time nih. Nah, kayak saya kan gitu kan, tapi kan saya bukan hamba Tuhan ya. Tapi memang
godaan yang paling susah itu memang dari zaman kapan juga ya itu ya, di antara tiga ini, harta, tahta, dan wanita, itu sepertinya yang ketiga itu sih Pak ya. Raja Daud dan Raja Salomo aja juga kan dalam tanda kutip tersandung ya soal itu di Alkitab, dan juga di sejarah pun sampai ada istilah apa Helen of Troy, wajah yang meluncurkan ribuan kapal perang. Memang persoalan ulala BB ini zaman kapan juga itu gitu ya. Terus yang kedua, saya bingung ya melihat gonjang-ganjing antara hamba Tuhan ini ya, ribut-ribut sendiri, Kristen versus Kristen segala macam. Ini kayaknya yang kali ini lebih parah daripada yang dulu perseteruan oneness lawan Trinitas lawan susutarian itu deh. Ini parah banget Pak, saling mengorek aib segala macam soal mamon dan segala macam. Soalnya mungkin saya agak polos ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat ini, sebenarnya khilafah itu urgensinya seserem yang kita omongin apa enggak sih? Soalnya karakter-karakter YouTube hamba Tuhan ini kan harusnya visi misi dan awalnya kan untuk menyatukan suara minoritas Pak ya, untuk membantu memblokir arus suara khilafah yang begitu deras. Itu sih paling tidak pengertian yang saya dapat ya selama 2 tahun kuliah sekuat rakyat jelata sama Pak Junias Tobing dan gubrak-gubrak sini. Tapi kok nyatanya mereka ini kok masih punya tenaga untuk menjadi hamba mamon, bafonget atau apalah ya, gonjang-ganjing masalah iri hati, dengki, kebencian, keserakahan, bahkan ulala bebe janda kembang lagi. Aduh, kalau masih punya energi dan waktu buat mikirin janda, berarti mungkin apakah khilafah itu sebenarnya mengancam seurgensi itu ya? Saya jadi mikir ke situ loh Pak ya. Tapi yang terakhir nih Pak ya, yang ketiga dan terakhir, ini yang paling penting ya mengenai apa yang Pak Paul tayangin sekarang. Terakhir ya, saya melihat salah satu upaya khilafah itu sebenarnya sepertinya adalah mencoba untuk dalam tanda kutip menormalisasikan apa yang dilakukan Syekh Puji ini loh Pak. Tapi kita lihat ya, yang kali ini berita terakhir mengenai Syekh Puji ini, apa respon dari pihak-pihak seperti Komnas Perempuan, Kementerian Anak dan Perempuan, KPAI, kita lihat ya respon mereka ya. Tapi kalau mengenai fine detailsnya, apa yang dilakukan Syekh Puji ini, apa backgroundnya, apa ya itu sih Pak Paul aja lah ya, itu bagian Pak Paul yang ngomong lah kan. Pak Paul bilang, don't try this at home, nanti dicekokin tai, napi linglung bona tai juga lah kalau ikut-ikut ya. Tapi saya melihat, saya jadi ingat gini loh Pak, saya masih ingat, Bapak ingat nggak yang ada sinetron yang kontroversial itu Pak, yang digambarkan seorang laki-laki dewasa, punya istri 3 ya, terus dia cerita di sinetron tuh, istri keempatnya anak umur 13 tahun, yang kontroversi banget tuh Pak. Itu parah sekali loh Pak loh, menormalisasikan image-image tertentu. Padahal ini Pak Robert Mawengkang, Pak Paul Dere, dan kawan-kawan mungkin pasti juga tahu ya, contohnya di Amerika, soal beginian aja ya, ulala bebe sama anak bawah umur segala macam, ini sangat ini loh Pak. Biarpun kita bilang di Amerika, di Barat, masih liberal, brengsek segala macam ya dibandingkan sama budaya kita, tapi kalau soal ulala bebe sama anak di bawah umur itu garis yang benar-benar udah keterlaluan loh Pak. Di Amerika aja, jangankan ulala bebe sama anak di bawah umur Pak, janjian ketemuan chatting online sama mereka aja itu udah felony loh Pak, bisa dipenjara puluhan tahun. Gila itu. Jadi ini sangat parah ya. Jadi kita harus benar-benar harus sangat ekstra waspada ya Pak ya, bahwa hal-hal yang menjijikan dan hal yang tabu ini Pak ya, itu kan di tanah air juga masih ada residu budaya kearifan lokal ya Pak ya. Masih kita kan, sebagian banyak orang kan masih bilang, oh kalau orang di bawah umur ini sangat tabu dan menjijikan segala macam. Tapi ada upaya untuk menormalisasikan ini. Mungkin teman-teman juga ingat ya, ada show Netflix ya, dari Perancis, kalau saya nggak salah, yang judulnya Cutie ya, yang menggambarkan anak-anak perempuan di bawah umur joget-joget, terus didandanin layaknya kayak orang dewasa gitu, pakai make up medok, pakai baju ketat-ketat, dan ditampilkan secara sensualitas gitu. Ini juga saya rasa, dan itu TV show tersebut langsung dianggap oleh masyarakat di Barat itu sebagai sesuatu yang bahaya, mencoba menormalisasikan yang hal-hal yang saya sebut aja ya, pedofilia dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya bilang sih, mengingat hal ini ya, mengingat apa yang Syekh Puji lakukan, melihat sinetron yang saya bilang tadi itu, yang kontroversi itu dan sebagainya, saya rasa ini hal-hal yang benar-benar harus kita waspadai juga Pak. Salah satu upaya dari propaganda khilafah untuk menormalisasikan hal-hal yang menjijikan ini. Jadi nanti seperti salah satu aspek lah gitu. Jadi ya itu aja mungkin Pak Paul, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tadi ya, kalau jadi menurut saya ini ya, ini sebelum ke Wonder Woman ya, Ibu Wonder Woman, bentar. Saya tergerak sekali untuk langsung jawab ini ya. Ini semua ujian, ya, pemurnian, ya.
Coba kamu bayangin kalau Gilbert masih bicarain Rara katanya Indonesia klinik terkutuk. Apa bedanya sama Khalid Basamallah coba si Gilbert itu? Ya kan? Terus kalau tiba-tiba khilafahnya nggak jadi berdiri, kekristenan mayoritas, apa nggak ngeri tuh orang-orang kayak Gilbert begitu eksis? Pengajarannya kayak Gilbert begitu. Bisa ada orang macam Rara yang lain tuh nanti bisa ada dirajam pakai batu, ya kan? Nah, apakah Gilbert acaranya Tuhan? Bukan, nggak ada ayatnya yang Gilbert ngomong begitu. Nyatanya apakah orang Babel terkutuk gara-gara menyembah berhala? Apakah bangsa-bangsa lain terkutuk karena berhala? Enggak. Tapi kalau orang sudah menyembah Yehova lalu menyembah dewa lain terkutuk. Pakai tukang tenung terkutuk. Kan begitu kan sebetulnya kan. Jadi kalau bangsa-bangsa lain kan mereka punya dewanya sendiri-sendiri. Tinggal dewanya orang Israel atau dewanya bangsa-bangsa lain yang menang. Kan begitu kan. Tapi kalau mereka mau mengamalkan agamanya masing-masing, nggak masalah. Ya. Bahkan Tuhan memakai agama-agama itu untuk memperkenalkan dirinya ya. Contohnya Zoroaster, orang Persia. Ya kan, yang datang sama Yesus itu. Dari mana mereka bisa datang kepada Yesus? Ya kan karena agamanya mereka Zoroaster. Bagaimana orang-orang Eropa itu bisa percaya pada Yesus? Karena pakai pagannya mereka, dewa Apollo, mereka masukkan patung-patung Apollo, masukkan patungnya Zeus segala macam. Terus dibilang ini Allah Bapa, ini Allah Anak, inilah Roh Kudus dan sebagainya macam ya kan. Menggunakan simbol-simbol pagannya mereka memperkenalkan Yesus. Sebagai konteks Paulus pernah mengajarkan itu waktu ada di Athena. Nah, tetapi kalau terus kejadiannya kayak Gilbert, bilang itu nanti Rara bikin terkutuk, bikin Indonesia terkutuk. Nah, itu bikin Gilbert jadi katrun. Berarti dia nggak baca firman Tuhan. Kedua, ya kasus-kasus begini. Ya orang baik ketemu orang baik. Nih, Saifuddin sama Yosua Tewu. Orang baik ketemu orang baik. Tapi terus mereka ketika bergesekan, kok hasilnya nggak baik? Nah, berarti mereka harus introspeksi. Ini kan orang bagus, Saifuddin. Yosua Tewu orang bagus. Lalu slack masalah duit. Ya kan? Sama saya slack enggak, saya emang nggak mau dibikin slack. Biar dipanas-panasin Amin Wijaya bolak-balik juga enggak. Ya kan? Enggak bisa. Enggak bisa panas-panasin saya, enggak bisa ya. Malah tetap saya tutupin. Semua yang Amin Wijaya saya tutupin semua, kecuali yang berkaitan masalah uang, tak buka di sini. Ya, untuk sekalian klarifikasi ini loh. Untung nggak saya buka, saya baru buka sekarang kan, supaya Yosua Tewu punya bahan pembelaan, ya kan? Nah, karena dalam hal ini menurut saya Yosua Tewu nggak salah, Saifuddin pun tidak bersalah, hanya salah paham, mereka nggak nyambung, terus Saifuddinnya tutup komunikasi. Nah, itu yang itu kan kebiasaan buruk. Nah, itulah yang salah jadinya. Nah, itu harus dibiasain. Orang Kristen itu harus belajar komunikasi. Saya yakin orang kalau komunikasi nggak lancar, keluarganya juga nggak lancar. Saya yakin, aku yakin. Orang yang mudah sekali menutup komunikasi sama orang, ya, dengan keluarganya pun dia akan kacau, ya komunikasinya. Kacau, ya. Saifuddin dalam hal ini harus belajar. Ya, apakah Saifuddin orang berdosa? Ya, kita semua orang berdosa, tapi bukan masalah. Bukan, kalau masalah uang itu balik lagi ya. Nggak ada yang berebut uangnya Aceh. Nggak ada ya. Adanya Saifuddin menuduh saya, entah informasinya dari mana. Harusnya kalau Amin Wijaya sering di rumahnya Saifuddin, harusnya dia kasih tahu sama istrinya, dia kasih tahu sama Saifuddin bahwa saya tidak pakai uangnya. Kan dia yang tahu sendiri, nggak mungkin ada uang di saya. Kalau dia tidak menyampaikan, berarti Amin Wijaya orang munafik, berarti Amin Wijaya lah setannya. Berarti kemungkinan besar 90% Amin Wijaya penyebab yang ributnya Yosua Tewu sama Saifuddin Ibrahim. Bukannya membawa damai, malah membawa ribut dengan ngaduin sana sini. Karena saya sendiri pun pernah mau dibenturkan sama Saifuddin, saya nggak mau. Oh itu sudah bukti, saya nggak ngarang. Saya kan kasih tahu informasinya semua kan dari Amin Wijaya saya kasih tahu kan. Ternyata benar semua kan, kebuka semua kan. Langsung Amin Wijaya tegur sama Yosua Tewu. Saya nggak bohong, ya kan? Dan itu sebetulnya ada banyak informasi-informasi lain yang disampaikan Amin Wijaya, tapi tidak saya buka di sini.
Karena itu nggak ada kaitannya, dan itu hanya akan merugikan Saifuddin saja, nggak ada kaitannya. Saifuddin harus belajar kalau apa-apa itu komunikasi, nanya, dan jangan dukut-dukut ngeblok handphonenya orang, ya. Ini kalau saya mau marah bisa, dia yang janji di sini kok, ya kan. Tapi kan saya kan nggak tega ngomongnya, nggak tega saja. Kenapa ya ngomongnya nggak tega saja? Nah, itu adalah ujian bagi para pemimpin, ya. Itu ujian bagi para pemimpin. Jadi saya tidak percaya kalau Joshua Tewu makan duitnya 200 juta ya. Tidak percaya saya. Ya. Yang bisa adalah dia terhasut si Saifuddin. Ya karena tidak mau buka. Tapi kalau mau dibuka, dibicarain, saya yakin mau dikembalikan. Joshua Tewu pasti kembalikan. Kalau enggak pun ya gimana caranya? Joshua Tewu kan menjadi beban karena itu kan anaknya walaupun sudah dewasa, ya kan? Saya yakin itu ya. Jadi itu proses, dan Tuhan bikin ini kacaukan ya. Nah, Rudi Yohanes juga harus belajar, jangan ngomong kalau belum ngecek. Belajarlah sama Tanpa Raki, belajarlah sama Pavel, belajarlah sama Layar Teologi, ya. Telepon, dia kan punya nomor teleponnya saya, ya kan? Dia punya teleponnya saya punya teleponnya Rudi Yohanes. Setiap hari saya selalu update linknya saya ke Rudi Yohanes. Setiap hari saya update. Kecuali kalau dia blok saya nggak tahu ya. Tanya. Ya. Tanpa Raki pun nanya sama saya. Nah itu harus dibiasakan. Antar komunikasi itu harus ditanya. Ya. Heri Ikim itu saya telepon. Ya, masalah pengacaranya KC itu, yang si Martin itu, yang busuk itu, saya telepon, saya langsung tak kasih tahu to the point, pengacaramu busuk ya, hati-hati. Udah langsung. Ya kalau kamu mau terima, bikin nggak mau ya sudah, kan begitu kan. Begitu. Jadi semua itu proses. Jangan sampai nanti kita singkirkan khilafah, lalu kita ganti dengan kerajaan Tuhan Yesus, tapi kerajaannya Gilbert. Oh ya jangan, itu bahaya, lebih bahaya daripada khilafah. Ya, ini jangan ya. Ini ada yang ngomong, PZ bermain 2 kaki, ya, tidak berani ke JT, takut dibongkar SI. Emang mau bongkar apanya? Saya tantang SI, silakan bongkar punya saya. Ya, silakan bongkar. Kenapa takut dibongkar? Ya kan? Jadi nggak ada takut. Saya tidak pernah takut apapun ya. Saya dari 2000 tampak wajah apa yang mau dibongkar. Nggak ada. Semua orang sudah tahu masa lalu saya. Tidak ada yang saya rahasiakan. TV One itu sudah sampai ngubek ke seluruh Indonesia cari tahu siapa saya. Ya, nggak ada yang takut. Justru saya punya rahasianya SI banyak sekali. Ya, istrinya sekalian, masa lalunya istrinya, masa lalunya SI semua saya pegang semua. Cerita keluarganya SI saya pegang semua. Ya, bukannya takut dibongkar, nggak ada yang saya takutkan. Ya, nggak ada. Saya nggak pernah takut apapun ya di dunia ini. Saya nggak pernah takut apapun ya. Nggak ada. Saya hanya takut sama Tuhan Yesus, sama hukum Eropa. Saya hanya takut sama Tuhan Yesus sama hukum Eropa ya. Saya nggak takut sama apapun di dunia ini ya. Nah, karena saya ini orang jahat. Ya, saya ini orang jahat, orang tak berguna, yang dibikin berguna sama Tuhan. Ya, nggak ada, saya takut apa, nggak ada. Gitu ya. Jadi saudara juga jangan nyerang Joshua Tewu, makanya saya bilang, saya melarang Anda untuk menyerang, ya, saya menghimbau, melarang juga nggak bisa ya, YouTube Anda sendiri, akun-akun Anda sendiri, saya menghimbau Anda nggak usah nyerang Joshua Tewu, nggak usah nyerang Saifuddin, karena ada yang perlu kita serang yang lebih lanjut. Oke, supaya jangan kelamaan.